ibu-ibu ko hamil atau ibu-ibu melahirkan. Nah, tapi saya lo melayan dulu. Ibu-ibu ko melayan ko sekali setahun atau nya do melayan sekali setahun do. Anak 10 tu 10 tahun tak boso. Banyak je tu. Gitu. Telah lahir anak kami yang ke-9. Dan sekapuluh bila Ustaz? Sabah tu ya. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Masjid Nurul Ikhlas Tilupul. Milenial yang sama kita hormati, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, buyah-buyah, para imam kita, anak-anak kita yang sama kita sayangi, walaupun perwakilan beberapa orang yang hadir, karena pesantren alun mulai. Itu sih alasannya itu. Lah sudah pesantrennya ndak ke rumah masjid lah. Abi Ramadan, nah tu cari-cari jauh sama masjid lah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita ndak lama karena di sini ditulis ceramah tarawih 20 menit. Kalau subuh boleh panjang. Kan tarawih di situ. Mohon maaf pengurus. Ndak biasa itu. Ndak boleh lama-lama. Karena lah mengantuk tu. Ngantuk Bu? Lah sahur tadi? Alhamdulillah. Itu yang berlalu. Jadi hari hujan, dingin, datangnya ke rumah saji. Itu luar biasa itu. Itu manusia pilihan. Tidak ada orang bisa tu doh. Makanya Ramadan itu adalah panggilan iman. Awal ayatnya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi datang ke masjid, salat berjamaah, datang tarawih, tilawah Al-Quran di masjid, kegiatan-kegiatan lainnya di masjid, itu panggilan iman. Jadi ternyata Ramadan tersebut adalah sangat luar biasa. Bisa dikumpulkan kita di masjid itu gara-gara iman. Berarti ada yang tidak ke masjid? Ada. Dia di rumah saja. Merasa tidak perlu, merasa tidak penting, dan merasa sudah cukup dengan yang ada. Kami kali sembahyang mah, kami kali puasa mah, gitu. Dia berlindung di balik itu. Kita itu tidak perlu. Jadi ternyata Ramadan tersebut adalah membawa umat agar mendapat takwa itu didasari dengan iman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Satu, kau catat seletu deh. Jadi iman adalah sebagai dasar standarisasinya. Yang kedua, ternyata ibadah Ramadan tersebut adalah tidak bisa dicatat oleh malaikat dan balasannya tidak terhitung. Kullu bani Adam, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, itu generasi-generasi selanjutnya itu, termasuk kita, maka itu dilipat gandakan pahalanya ila sab'in di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi setiap Bu, boleh terang Bu? Ndak pakai mic, dia terang aja. Itu suara nang kareh itu. Mudah-mudahan cukup lah untuk beberapa tahun inilah. Ya kalau habis Ramadan kok sudah Ramadan paruh kan ndaknya jadi kan. Siapa yang melaksanakan ibadah, contoh awak berinfak, itu balasannya kalau cie awak kasih
itu dibalas 700. Kan seperti itu kata Allah. Ditanam satu, tumbuh 7. Dalam 7 tangkai itu berbuah 100. Berarti kan 700. Ditanam cie, dibalas 700. Satu berbuat dibalas 700. Kalau ayat yang lain, man ja'ah bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan bawa kepada Allah dibalas 10. Itu ada hitungannya. Kalau puasa ndak, illa saum, kecuali puasa. Kenapa? Puasa itu li wa ana ajzibihi, akulah yang membalasnya. Jadi kalau akulah yang membalasnya kata Allah, yang bisa saja 700, 7.000, 70.000, 7 juta, mungkin tidak ada batasannya. Makanya puasa jangan sampai ditinggal. Walaupun payah warna awak karajo. Nya kadang-kadang kan alasan itu sih itu. Alasan karajo. Nah, tinggal yang penting sekali. Jadi ibadah puasa tidak ada hitungan angkanya. Balasannya langsung dari Allah. Begitu hebatnya. Tidak sama dengan yang lain. Jadi makanya jangan sampai ibadah puasa tidak dilaksanakan. Kalau ada puasa yang tidak dilaksanakan tanpa ada halangan syariat, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia yang tidak puasa dia tidak ada apa-apa. Orang biasanya sahur itu jam 5:30, hanya sahur jam 8 pagi atau jam 9, atau juga lalu langsungnya sahur jam 10. Siapa yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan bala uzrin, lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu, tidak bisa dibayar besok di hari yang lain walaupun dia puasa sepanjang masa. Lain sampai 2024 nya puasa mengganti itu, tidak bisa dibayar itu. Kenapa? Dia meninggalkan puasa tadi tanpa uzur. Uzur larangan syariat. Awal gae umuah la 100 kurang sehari. Contoh, sakit loleh. Sakit kau harus konsumsi ube taruh mana rui. Kecil dokter, bu, ibu harus minum ube taruh 3 kali sehari. Ndak boleh ndak dah. Tinggal secik ibu mati. Kecil dokter. Dokter kau kadang lebih lo dari Tuhan kau. Atu came gae kau, awak ingin duit ya baru. Walaupun 100 lebih kurang sangene, ingin duit yo. Makan ube lah taruh mana rui. Maka itu boleh ndak puasa. Kenapa? Itu larangan syariat, sudah uzur namanya itu. Atau faman kana minkum maridan, kamu sakit, au ala safarin musafir, dalam perjalanan jauh untuk menuju ridha Allah, bukan maksiat. Itu boleh diqadha nantinya. Atau ada juga ibu-ibu ko hamil atau ibu-ibu melahirkan. Tapi saya lihat lo melayan dulu. Ibu-ibu ko melayan ko sekali setahun atau bah? Nya do melayan sekali setahun tu. Anak 10 ah. Tu 10 tahun tak puasa. Banyak je tu. Gitu. Telah lahir anak kami yang ke-9. Dan ke-10 bila Ustaz? Sabah sebuya. Oh gitu. Jadi mana tahu seperti itu. Kalau memang setiap tahun beliau itu melahirkan kena subur, mungkin perencanaan dulu sewaktu akad nikah, Abi, Umi, kita mau berapa punya anak? 2 leh salah. Cik lapangan bola kaki. Bola kaki berapa mainnya? Soalnya 2 leh. Nggak mungkin puasa, maka itu boleh di fidyah. Fidyah itu ta'amu miskin, Bapak Ibu ya. Ta'am itu memberi makan. Bila membayar fidyah itu, ada kau tanya, Bu? Bu, halo. Ada ibu kau tanya. Kalau ragu tanya, Bu.
Kadang bertanya ke kawan, kawan taklah tentu tu, itu semua tu. Kapan bayar fidyah itu? Sebaiknya dalam bulan Ramadan tu langsung. Jangan ditunggu. Awak besok dirayuh salah bayar fidyah. Yo kali duit dirayuh tu. Kau indah membawa utang mati. Hati-hati tu. Ini kadang-kadang berlunggu lah okay. Bayar langsung. Fidyah itu ta'am miskin. Ta'am memberi makan. Bara makan gini. Nasi bungkui paling rendah gini bara. Wajib, Bu. Sampai balai. 8 balai. 8 balai. 8 balai lah gitu kan. Ndak usah agi seperti 20.000 lah tu. Kalau mau pakai duit atau balik langsung nasi bungkui ndak ya ada. Carilah miskin. Ta'amu miskin itu bahasanya, orientasinya ke sana. Itu larangan syariat. Atau ada jo ibu-ibu ko sekali sebulan tu ada dapat jatah namanya menstruasi dalam ilmu fikih. Kecuali mencret. Kalau mencret menggaca, itu tidak usah. Kalau telok puasa. Itu larangan syariat. Tidak ada larangan syariat, tidak puasa dia. Lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu. Tidak bisa dibayar. Sampaikanlah kepada diri awak, anak-anak awak, atau anak laki-laki awak bagai nan pamalih puasa. Sampaikan kayak gitu. Lah, 2 lah jam 10 Baik, ibu dia kerja pulang kan? Ibu kau masak kan? Enggak lah dah. Oh gitu ya. Baik, yang ketiga, bahwa puasa tersebut, ibadah Ramadan tersebut adalah nanti di akhirat ada surga, pintu surga itu namanya Rayyan. Yang masuk ke di sana itu khusus orang-orang yang puasa. Kita tidak boleh masuk. Kenapa? Kamu nggak ada, amalia puasanya tidak ada. Udah sono, dihalau oleh malaikat. Jadi orang yang puasa aja lewat sono. Puasa wajib, puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan banyak tuh. Puasa wajib itu lumayan lah gitu kan. Yang sunnah di bawahnya. Maka orang yang rajin berpuasa, maka nanti dia akan masuk, diperlakukan oleh Allah melalui pintu khusus menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu luar biasa. Luar biasa. Salamun salamun. Saya itu dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar. Ya, Pak Sabrudin ya. Nih Buya Sabrudin kita sering jadi imam kita, luar biasa. Jadi oleh sebab itu ternyata ibadah puasa adalah ibadah yang sangat hebat dan luar biasa sekali, membentuk diri kita, memberikan kedisiplinan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita. Sabar. Orang puasa itu sabar. 1 menit menjelang babuko, dia doa onde-onde kawa, onde-onde lancin, dia mau makan. Kenapa tidak mau? Bako nak mua onde-onde mah lotex ataupun pizza atau kon macam-macam lah masakan, ayam golek ayam guliang. Kenapa tidak mau? Belum saatnya berbuka. Dari pagi awak mampu menahan, masa 1 menit? Sabar. Jadi sabar itu mampu mengendalikan diri. Luar biasa itu. Mama lama buka lagi mama. Jam 8 sebelum lo bertanya tu. Aku yang 9 tanya lo boleh ya. Pak Islam main dulu lama lah. Gitu kan. Aku yang sebelum lama lah mah gitu kan. Latihan kita ya memang seperti itulah. Jadi ternyata ibadah Ramadan tersebut sangat luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan sampai ditinggal. Rugi sangat awak. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Ramadan tersebut bisa memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapat ampunan dari Allah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu, baru datang. Siapa yang puasa dari awal sampai akhir. Ingat itu Bapak Ibu jamaah umat Islam, baik yang ada dalam masjid, di luar masjid ataupun di dunia maya, di YouTube. Puasa dari awal sampai akhir, bukan awal dan akhir. Awal puasa, akhir puasa, tengah-tengah bolong. Sama aja donat tuh. Enggak seperti itu. Jadi seluruhnya Ramadan itu dipuasakan.
Nah, kalau dia puasa, maka dia mendapat ghufirallahu. Itu satu. Dan kedua, dia satu paket itu, mangkoma. Siapa yang mendirikan Ramadan, mendirikan itu sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, sholat witir, baca Al-Quran, berzikir, berbuat kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Nah, itu caranya. Dia satu paket. Mangkoma Ramadannya, baru dia dapat ghufirallahu, ampunan Allah. Mangkoma ma'al imam, siapa yang sholat tarawih bersama imam, yantasirafa, kemudian dia hatta yang syarifat, dia sampai mengikuti selesai sholat tarawih itu, apa? Kutibalahu, itu balasannya, kutibalahu qiyamul lail, dia dicatat di sisi Allah sama dengan ibadah semalam suntuk. Kan luar biasa tuh. Mulai sholat isya sampai subuh, lay talok sholat sunat tarawih bu, ndak berhenti-henti. Jarang manusia yang melakukan itu. Kalau ada mungkin ciat-ciat lah gitu di pondok pesantren, tapi jarang, ndak kuat. Kita pernah coba dalam satu hari satu malam itu 100 rakaat, itulah goyang letui di bawah itu mah. Awak muda baru goyang letui, apalagi kalau orang gaye. Ini kalau dia sholat tarawih bersama imam sampai selesai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu kutibalahu, dicatat pahala baginya sama dia dengan ibadah semalam suntuk. Kan luar biasa itu. Jadi sampaikanlah kepada anak cucu awak nan malih-malih ke rumah saji itu Bapak Ibu, supaya dia ke masjid. Nah, tadi alhamdulillah kita banyak ramai tadi. Nah, kini pengajian lah hilang tuh. Ndak tahu dia duduk di majelis ilmu ini besar pahalanya. Besar pahalanya. Dia mendapat ampunan Allah hatta yarji', sampai dia pulang. Nyampang kita meninggal dalam mencari ilmu itu, duduk di majelis ilmu itu fi sabilillah. Meninggalnya fi sabilillah. Kan luar biasa. Nah, oleh sebab itu banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai awak tidak datang, rugi sangai awak. Hujan hari ndak ada bapak yuang. Semakin berat tantangan medannya, balasannya dari Allah semakin besar. Semakin besar. Kalau sholat siang, zuhur ini saya baca biasalah, bisa semua orang melakukannya. Tapi kalau sholat subuh, itu luar biasa itu. Kalau ingin mencari beda orang munafik dengan orang yang beriman, cari di waktu subuh. Hadir dia di waktu subuh, hakul mukmin, dia orang yang beriman yang sebenarnya. Ndak datang dia waktu subuh, kata Rasul, itu orang-orang munafik. Tapi jadi kecil kan ndak. Aku kebatang ada dah. Aku munafik gua. Munafik sedo gua. Batu ndak tibu je subuh dah. Berangnya kawak buka. Jangan. Cukup kita aja yang tahu. Orang yang ndak hadir di salat subuh ciri orang munafik. Kata Rasul seperti itu. Salih An-Nisa 1-2. Ciri-ciri orang munafik, yura'unan nas, riya kepada manusia. Riya itu, ia berbuat itu karena dilihat orang. Kalau tidak ada orangnya dia tidak berbuat. Salat subuh aku sekarang kamu cari kok. Tidak ada. Orang masih tidur, waktu dingin, pagi hari, tidak ada dilihat oleh orang. Datang dia salat subuh berjamaah, datang dia ke majelis ilmu. Itulah hamba-hamba yang hebat. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, dan dalam kegiatan Ramadan kali ini semoga Allah memberikan keistiqomahati dan kekuatan kepada kita sampai akhir Ramadan dan ibadah-ibadah lain nantinya di bulan-bulan yang lain. Demikian saja, mohon maaf terlebih dan terkurang kepada Bapak Ibu termasuk Bapak pengurus, karena kita sering di sini Jumatan, salah dan janggalnya yang tidak pada tempatnya. Ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi